Dari Ari Yuhan, Mas coba bahas indikator Eco Forecast by Lux Algo, apakah cukup bagus untuk digunakan atau kurang bagus? Mari kita cek. Eco Forecast di sini sebenarnya kalau dilihat menarik. Dari awal kita sudah langsung bisa tentukan, oh ini untuk menentukan masa depan. Lihat, untuk menentukan harga ke depannya. Contoh ini, kemungkinan harga ke sini untuk lanjut naik, di mana area support dan resisten, dan lumayan bagus untuk prediksinya, bisa prediksi langsung ke depannya, keren banget untuk Eco Forecast. Prediksi harga yang ke depannya di sini didasarkan pada area oranye di sini untuk menentukan kelanjutannya bagaimana. Datanya dari sebelah orange di sini. Datanya di abu-abu di sini. Jadi data di sini ngecek harga saat ini untuk menentukan prediksi ke depannya bagus atau enggak. Kelihatannya menarik, jarang banget ada indikator yang seperti ini. Saya jarang banget nemui ada indikator kayak gini. Mungkin indikator ini bisa di backtest, mungkin dicoba aja. Ini menarik, serius. Kelihatannya bakalan menarik indikatornya. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk bertanya di komentar, kemudian kita bisa jawab di video selanjutnya. Dari Nkari garis lurus, tolong bantu jawab. Siap. Di forex saya sering jumpa persentase seller sama buyer tidak seimbang. Misal seller sampai 98, buyer hanya 2%. Kenapa kok grafiknya malah naik? Tolong dibantu. Oke. Di yang Bapak tanyakan itu namanya sentiment market. Contohnya seperti ini. Sentiment market ada buy, ada sell. Persentase sellnya itu 98%, persentase buy-nya itu 2%. Berarti di sini apa? Berarti di sini sellernya itu banyak banget. Data ini dapat dari mana? Data ini dapat dari broker biasanya. Jadi broker di sini kan tahu berapa persen orang lagi nge-sell di pair tersebut. Contoh XAUUSD, kliennya itu yang nge-sell 98%. Mereka dapat datanya, dikeluarin lah namanya sentiment market. Ketika banyak yang nge-sell, kenapa masih naik? Pergerakan market itu didasari banyak hal, nggak cuma sentiment market sama technical analysis, banyak. Contoh berita atau fundamental itu mempengaruhi harga. Kemudian bisa juga permintaan masih tetap tinggi. Jadi walaupun naik banget, tapi yang beli itu memang masih banyak. Jadi trading di sini memang kompleks, ya hanya satu selesai, tidak. Jadi tetap saran saya punya trading plan, kemudian pakai resiko yang bagus, oke, yang bisa Anda terima supaya nanti tradingnya itu bisa aman walaupun katakanlah kalian buy marketnya sell, gak deg-degan, gak pengen jual rumah dan lain-lain, itu enggak, karena resikonya sudah terjaga dan teratur. Dari Realdo, Mas Ahmad think like investor di akun Sen gimana ya, mohon bantuannya. Oke, jadi kebanyakan orang itu overload atau lotnya kegedean, kebanyakan orang kayak gitu. Jadi contoh modal itu sebesar ini contoh, ini modal. Contoh modal itu sebesar ini, resikonya segini, atau malah lebih kecil daripada itu, atau resikonya ini nih, segaris ini, resikonya itu sekecil ini, jadi nggak kelihatan gitu loh. Modalnya segini, resikonya cuma segaris di sini, jadi nggak kelihatan. Market mau naik turun, terserah gitu ya. Contoh naik turun, kalian sell di sini nggak masalah buat kalian, karena resikonya itu kecil banget. Setelah harga itu naik, mungkin kalian mau sell lagi yang agak lumayan, resikonya jadi mungkin 2 langsung turun di close, itu bisa. Jadi seperti kalian itu ya invest di sana. Katakanlah kalian sudah beli harga murah, kemudian harga itu turun lagi, lebih murah lagi, beli lagi, bisa kayak gitu kalau pakai akun Sen, karena modalnya bisa jadi gede. Tapi intinya di sini resikonya harus tetap kecil banget, di bawah 0,5%. Jadi kalian kayak trading itu kayak tenang banget, nggak usah mikir apa. Ada teman pakai cara seperti ini, akun Sen, kemudian dia berpikiran seperti investor. Ada, kita udah undang dia di webinar beberapa kali, silakan dicek di sini. Aldo 5011, Mas, cara ngeyakinin orang tua yang skeptis soal trading gimana ya? Agak susah sih Pak ngeyakinin orang tua, kemudian keluarga itu agak susah. Kitanya aja masih belum bagus, gitu loh. Skillnya kita masih belum sampai ke sana, belum bisa profit konsisten di sana. Keyakinin orang tua ketika kita sudah profit dari sana, dari trading, konsisten dari trading, itu baru bisa Bapak ngeyakinin mereka. Kalau masih belum, silent aja, diem aja. Saya dulu juga gitu. Keluarga besar saya nggak tahu kalau saya trading dulu. Istri saya tahu. Tapi keluarga besar saya nggak tahu, ya diem aja. Tapi ketika sudah mulai profit, udah mulai bagus, barulah mereka, itu apa sih? Mesti kayak gitu. Nanti pasti kayak gitu. Jadi itu apa sih? Oh, ini cari uangnya di sini. Baru dijelasin. Dari sana, oh ya udah. Baru mereka kayak, oh, oke, mungkin cari uang zaman sekarang itu udah agak berbeda. Jadi kalau saran saya, kalau mau ngeyakinin orang tua, setidaknya profit konsisten dulu, tunjukin hasilnya dulu. Kalau nggak ada hasilnya, gimana Bapak mau ngeyakinin, kan gitu.
User NK4GT1KT4. Oke, namanya panjang. Mas, pola yang sering muncul di market itu pola apa? Pola di sini itu yang biasanya kita bilang pattern, chart pattern. Itu yang biasanya sering atau yang biasanya saya trading itu sebenarnya hanya flag pattern. Kalau saya bilang flat, contoh harga naik, ini sering banget dan bagus banget untuk trading. Ini satu. Ini pola ini bisa macam-macam. Jadi contoh kayak gitu, kemudian dia naik, agak naik dikit kayak gini, itu bisa. Atau dia naik gak pola, sama aja sebenarnya kan, sama aja. Ini tandanya adalah melanjutkan tren dari sini. Tren naik berarti ini akan ada kenaikan kemungkinan. Ini tren naik berarti akan ada kenaikan. Intinya harus sejajar. Pola ini itu sering banget dan bagus banget untuk kita menentukan, oh ya ini marketnya mau naik lagi nih, kayak gitu. Itu bagus banget. Jadi bisa dicari pola-pola seperti itu. Saya contohkan sebentar. Contoh di Euro AUD H1 bisa dilihat aja pola-pola seperti itu. Ini yang turun berarti kan, copy tuh nih. Kalau saya bilang ini flag pattern, flag FLAG, flag pattern. Entah itu turun, entah itu agak naik, entah itu sejajar. Kalau saya bilang tetap flag pattern. Dan itu sering banget terjadi di market dan lumayan powerful untuk kita entry. User VG7 something. Mas, kalau pas open market ada candle ekor panjang banget, itu artinya apa? Candle kan seperti ini nih. Ini open, ini close, open, ini close. Ini bearish ya, bearish market. Ada open, ada close. Di sini ada ekor yang panjang. Berarti apa? Berarti market itu buka dari sini ke bawah banget. Kemudian harga itu naik dan tutup di sini. Ini tandanya apa? Tandanya itu namanya exhaustion atau capek ya. Marketnya itu capek. Jadi kemungkinan besar harga itu turun kemudian naik secara drastis, meninggalkan ekor yang sangat panjang. Kemungkinan harga akan ada kelanjutan naik. Maka dari itu biasanya orang bilang ini candle apa? Hammer. Kalau ada candle kayak gini itu berarti naik. Iya, alasannya itu tadi, harga itu turun drastis, kemudian ditarik sama buyer. Naik. Kelanjutan untuk candlenya itu akan ada kelanjutan. Biasanya candlenya itu naik untuk selanjutnya. L30YT51. Mas Tama, apakah kita di Indo bisa pakai broker luar? Terus depositnya bagaimana? Untuk broker agak susah kalau saya harus ngomong. Bisa pakai broker luar, kemudian depositnya banyak kok yang sudah deposit pakai Bank Indo. Banyak. Tetap kalau saya saranin mungkin pakai broker Indo dulu karena lumayan banyak broker Indo yang bagus-bagus sekarang. Kalau ada apa-apa kan enak. Kalau di Indo kita bisa samperin kantornya. Kalau di luar kan susah di sana nanti. Papa Telemen, Mas Tama mau nanya, Fibonacci ada angka minus 27 itu untuk apa? Fibonacci di sini biasanya kan saya taruh ada angka 27 Iman ya. Itu sebenarnya buat apa sih? 27 di sini untuk TP. Jadi kita narik Fibonacci. Nah, ini sekarang kita narik. Oke, 61,878,6. Udah masuk ke area entry double top sell posisi. TP-nya bisa di minus 27%. Nah, ini untuk TP akhir ya di sana. Jadi untuk menentukan TP bisa pakai itu. Stop loss-nya bisa di atas 78,6 di sini. Atau kalau udah ada double top di sini ya di atasnya double top, nggak masalah. Oke, itu dari saya. See you next video. Bye bye.